Sahabat Mistar, berikut Top 5 edisi Sabtu 5 Desember 2020 hadir menemani Anda dengan berita terhangat. Banjir terjadi di sejumlah wilayah Jumat dini. Banjir besar melanda das Sungai Belawan mulai dari hulu atau Deli Tua sampai hilir dan juga Kampung Lalang, Medan hingga ke Kota Binjai. Pada hari Rabu dan Kamis sebelumnya, Sungai Bahapal, Kecamatan Sinaksa, Kabupaten Simalungun kembali meluap. Kondisi ini mengakibatkan perjalanan dari Kota Pematang Siantar menuju Medan terhambat selama beberapa jam. Hujan deras yang membuat aliran Sungai Belawan meluap mengakibatkan Kampung Lalang, Kota Medan banjir hingga mencapai paha orang dewasa. Banjir juga mengakibatkan akses jalan dari Sunggal menuju Kota Medan terputus atau tidak dapat dilalui. Banjir besar ini juga turut membuat daerah aliran Sungai Belawan yang meliputi hulu sungai yakni Deli Tua hingga ke hilir yakni ke Kota Binjai tergenang banjir. Sejumlah pengendara sepeda motor dari Sunggal yang hendak ke Medan terpaksa menggunakan jalur tol Selayang. Akibatnya kemacetan di jalan tol pun tidak bisa dihindari. Informasi yang dihimpun melalui informasi berantai pesan WhatsApp Badan Pengendalian Bencana Daerah Sumatera Utara dan Kepala Kantor SAR Medan, banjir diperkirakan mulai terjadi pukul 00 WIB. Kondisi terparah terjadi di Komplek Oma Plamboyan. Sebanyak 145 kakak terpaksa dievakuasi akibat ratusan rumah tenggelam serta kendaraan ikut hanyut. Diperkirakan ketinggian banjir di komplek tersebut mencapai 4-6 meter. Sementara itu, banjir juga melanda Kota Pematang Siantar. Jalan Medan kilometer 8 Kecamatan Siantar Martoba kembali digenangi air akibat Sungai Bahapal meluap hingga ke badan jalan. Akibatnya kemacetan lalu lintas dari Siantar menuju Medan tidak dapat dielakkan. Bahkan kendaraan beberapa jam sempat dialihkan akibat derasnya arus karena dikhawatirkan terbawa arus air yang begitu kuat. Kemacetan juga diakibatkan adanya pengerjaan proyek di Jembatan Sejaga. Informasi yang dihimpun, kemacetan dimulai dari Jalan Medan dan Simpang Karangsari. Puluhan rumah juga di Tambun Nabolon Siantar terendam banjir, ketinggian mencapai 2 meter. Bencana banjir yang terjadi di tebing tinggi memberikan banyak empati. Sumbangan dan bantuan untuk masyarakat terus berdatangan termasuk dari PT STTC. Bantuan sebanyak 25 ton beras langsung disalurkan kepada masyarakat untuk mengurangi beban masyarakat. Bencana banjir yang terjadi di Kota Tebing Tinggi turut meredam sedikitnya 6.000 lebih rumah warga. Saat ini warga tengah berbenah karena sebagian besar rumah mereka dipenuhi lumpur dan sejumlah barang hancur. Tidak sedikit kerugian material yang dirasakan masyarakat. Ikut merasakan penderitaan masyarakat tersebut tidak sedikit yang berempati untuk memberikan bantuan. Salah satunya PT Sumatera Tobacco Trading Company. Sebanyak 25 ton beras dan 46 kardus roti diberikan langsung kepada Wali Kota Tebing Tinggi Umar Junedi Hasibuan. Wali Kota Tebing Tinggi menyatakan bantuan ini akan langsung dibagikan kepada masyarakat, sedangkan bantuan roti dikhususkan untuk anak-anak korban banjir. Yang kita distribusikan langsung hari ini, Pak, kepada kelurahan-kelurahan, ada 21 kelurahan di 5 kecamatan. Mudah-mudahan apa yang dibantukan STTC ini dapat bermanfaat bagi masyarakat, dan tentunya kita berharap bahwa bantuan ini dapat meringankan beban masyarakat juga, dan jangan lupa distribusikan dengan adil dan merata. Jelang pemilihan kepala daerah, isu money politik mulai berkembang. Di Medan, Panwascam Medan Timur menemukan 2 wanita yang diduga membagi-bagikan uang kepada warga di Kelurahan Gaharu, Kecamatan Medan Timur, Sabtu malam lalu 28 November 2020, untuk memilih salah seorang pasangan calon. Memasuki berakhirnya masa kampanye dan jadwal pilkada yang tinggal beberapa hari lagi, isu politik uang mulai bergulir. Panwascam, Panitia Pengawas Kecamatan Medan Timur, menemukan dugaan money politik. Diduga, 2 wanita berinisial RS dan KB menggunakan ponsel memfoto warga sembari mengacukan jari sebagai jargon pilihan, memegangi uang 50.000. Suasana kemudian gaduh karena mereka yang difoto hanya menerima uang 20.000. Saat ini Panwas Kecamatan Medan Timur tengah membentuk tim atas temuan dan mengumpulkan alat bukti. Bila alat bukti cukup, pihak Panwas akan meneruskan temuan kepada Komisioner Bawaslu Kota Medan. Sementara alat bukti yang baru diamankan Panwaslu Medan Timur, list sekitar 50-an warga yang hadir pada pertemuan tersebut. Sementara itu, Sekretaris DPD PDI Perjuangan Sumut Sutarto menegaskan tidak benar adanya tim pemenangan memberikan instruksi membagi-bagikan uang kepada masyarakat. Ia mengatakan sesuai visi dan misi Bobi Aulia punya komitmen yang tegas dengan persoalan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dengan menghilangkan praktik pungutan liar, korupsi, dan seterusnya. Pemerintah menyalurkan dana sebesar 7,22 triliun untuk tenaga medis.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah sudah menggelontorkan 7,22 triliun rupiah untuk dibayarkan kepada 681,4 ribu kepada 681 ribu lebih tenaga medis. Sebagiannya dana tersebut diperuntukkan kepada 200 tenaga kesehatan atas santunan kematian akibat COVID-19 saat melaksanakan tugas. Sri Mulyani juga menambahkan pada 2021 pemerintah tetap akan mengalokasikan lebih dari 169 triliun anggaran untuk bidang kesehatan. Anggaran tersebut akan dipergunakan untuk pengadaan dan program vaksinasi, termasuk berbagi perbaikan sarana prasarana dan penelitian pengembangan untuk vaksin merah putih maupun untuk tes. Ia memastikan pemerintah akan terus menjaga agar program dari Kementerian Kesehatan, Badan POM, dan berbagai lembaga untuk penelitian serta penemuan vaksin di Indonesia terus didukung melalui anggaran yang memadai. PBB menghapus ganja dari kategori sebagai obat berbahaya. Penghapusan ini sekaligus merestui ganja sebagai penggunaan medis. Komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) merestui rekomendasi Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO untuk menghapus ganja dari kategori obat paling berbahaya di dunia untuk keperluan medis. Dalam pemungutan suara oleh Komisi Obat Narkotika atau CND oleh 53 negara anggota, sekitar 27 suara menyatakan mendukung dengan mengizinkan penggunaan ganja untuk tujuan medis. Sekitar 25 suara menyatakan keberatan dan 1 suara abstain. Para ahli mengatakan bahwa pemungutan suara tidak akan langsung berdampak pada pelonggaran kontrol internasional karena pemerintah masih memiliki yurisdiksi tentang bagaimana mengklasifikasikan ganja. Kesepakatan CND ini membuka pintu bagi pengembangan potensi pengobatan dan terapi obat-obatan, kendati di sebagian besar negara menggunakan ganja untuk keperluan medis masih ilegal. Di sisi lain, perubahan ini bisa menjadi upaya legalisasi ganja di seluruh dunia. Mengutip situs resmi PBB, keputusan ini juga akan mendorong penelitian ilmiah untuk menguak khasiat pengobatan ganja dan bertindak sebagai katalisator bagi negara-negara untuk melegalkan demi keperluan medis dan mempertimbangkan kembali undang-undang tentang penggunaan untuk rekreasi. Demikian Top 5 kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe untuk selalu mendapatkan berita dari kami. Saya Vanessa Marpaung, sampai jumpa.